Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang perkalian pada bentuk aljabar. Tujuan pembelajarannya setelah menonton video ini, diharapkan peserta didik mampu menyelesaikan operasi hitung perkalian pada bentuk aljabar. Nah, kalau kita punya kotak ditambah kotak, jadi kita punya satu kotak ditambah satu kotak sama dengan dua kotak. Kalau kotaknya kita ganti dengan X, jadinya X ditambah X sama dengan 2X. Nah, kalau kita punya segitiga ditambah segitiga sama dengan 2 segitiga. Segitiganya kita ganti dengan Y, jadinya Y ditambah Y sama dengan 2Y. Sekarang kalau kita punya kotak ditambah segitiga sama dengan kotak ditambah segitiga. Nah, kenapa? Nah, pada video sebelumnya, pada materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, syaratnya dia harus sama. Nah, ini kotak, ini segitiga. Nah, kalau kita jumlahkan, berarti dia tetap kotak ditambah segitiga, karena dia berbeda. Tidak bisa kita operasikan lagi. Nah, jadi kalau kita ganti kotaknya dengan X dan segitiganya dengan Y, jadinya X ditambah Y sama dengan tetap X ditambah Y. Ya. Sekarang kita lihat perkalian. Nah, kalau kotak dikali kotak, satu kotak dikali satu kotak sama dengan kotak kuadrat. Ya. Kalau kita ganti kotaknya dengan X, jadinya X dikali X sama dengan XX. Nah, XX pada perpangkatan bisa kita tulis menjadi X pangkat 2. Ya. Nah, berarti kalau kita punya segitiga dikali segitiga sama dengan segitiga kuadrat. Ya. Kalau kita ganti segitiganya dengan Y, jadinya Y dikali Y sama dengan Y kuadrat. Nah, sekarang kalau kita punya kotak pangkat P dikali kotak pangkat Q. Nah, ini kan sama-sama kotak. Pada aturan perpangkatan, kalau dia basisnya sama atau bilangan pokoknya sama, kalau dia perkalian berarti cukup kita jumlahkan pangkatnya. Jadi sama dengan kotak pangkat P ditambah Q. Ya. Nah, kalau kotaknya kita ganti dengan X, P-nya kita ganti dengan 3, X pangkat 3 dikali dengan X, Q-nya kita ganti dengan 2. Nah, ini kan basisnya sama. Dia sama-sama X. Berarti sama dengan kita jumlahkan pangkatnya. Jadi X pangkat 3 ditambah 2 sama dengan X pangkat 5. Sekarang kalau kita punya kotak dikali segitiga sama dengan kotak segitiga. Kalau kita ganti kotaknya dengan X, segitiganya dengan Y, jadinya X dikali Y sama dengan XY. Berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan dan pengurangan syaratnya harus sama. Kalau pada perkalian tidak harus sama. Jadi kotak dikali segitiga sama dengan kotak segitiga. Artinya dia bisa dikalikan. X dikali Y sama dengan XY. Nah, sekarang kalau kita punya kotak pangkat P dikali segitiga pangkat R sama dengan kotak pangkat P segitiga pangkat R. Nah, kalau kita ganti, X pangkat 2 dikali Y pangkat 6 sama dengan X pangkat 2, Y pangkat 6. Ya. Kita masuk ke materinya, perkalian pada bentuk aljabar. Sebelum kita bisa menyelesaikan operasi pada perkalian bentuk aljabar, ada hal-hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Yang pertama, pada perkalian aljabar, itu bisa dilakukan dengan suku sejenis maupun tidak sejenis. Berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan, pada penjumlahan dan pengurangan syaratnya sukunya harus sejenis atau sama. Nah, pada perkalian bisa dilakukan dengan suku sejenis maupun tidak sejenis. Contoh, 5P dikali 3Q. Ini bukan merupakan suku sejenis. Kenapa? Di sini variabelnya P, di sini variabelnya Q. Nah, pada perkalian ini bisa kita kalikan. Caranya bagaimana? Nah, yang pertama, kita kalikan koefisiennya terlebih dahulu. 5 dikali 3 sama dengan 15. P dikali Q sama dengan PQ. 5P dikali 3Q sama dengan 15 PQ. Yang kedua, penulisan variabelnya itu diurutkan sesuai abjad. Dan pangkatnya itu diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Ya, diurutkan sesuai abjad. Maksudnya seperti apa? Nah, jadi begini. B dikali A. B dikali A karena pada perkalian penulisan variabelnya itu diurutkan sesuai abjad, bisa kita tulis menjadi A, B. Ya. Yang ketiga, operasi perkalian pada bilangan bulat. Nah, ini sangat penting supaya tidak terjadi kesalahan perhitungan saat kita melakukan operasi pada perkalian aljabar. Intinya,
Kalau dia sama, hasilnya akan positif. Kalau dia berbeda, hasilnya negatif. Ya. Untuk perkalian aljabar, pada video kali ini, itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perkalian suku 1 dengan bentuk aljabar. Bentuknya bisa seperti ini. A dikali B tambah C, bisa juga bentuknya seperti ini. A dikali B ditambah C ditambah D. Yang kedua, perkalian suku 2 dengan bentuk aljabar. Nah, kalau suku 1 seperti ini, A dikali ini. A dikali ini. Nah, sekarang kalau perkalian suku 2 dengan bentuk aljabar, bentuknya bisa seperti ini. A ditambah B dikali C ditambah D. Bisa juga A ditambah B dikali C ditambah D ditambah E. Intinya di sini sukunya 2. A, B, A, B. Ya. Kita bahas yang pertama, perkalian suku 1 dengan bentuk aljabar. Misal kita punya persegi panjang dengan lebarnya sebesar X dan panjangnya ini X dan ini 4, berarti totalnya yaitu X ditambah 4. Nah, kalau kita mau mencari luas persegi panjang, berarti kita kalikan X dikali dengan X ditambah 4. Nah, sebelum kita menyelesaikan permasalahan ini, coba lihat bentuk berikut. Untuk sembarang bilangan, X dan K selalu berlaku. Ya, jadi ada bentuk seperti ini. X dikali K ditambah X sama dengan, langkah pertama adalah kita kalikan yang ini. Nah, yang ini ya. X dikali X. Lalu kita kalikan X dengan positif K. Berarti positif XK. Sama dengan X dikali X, X kuadrat. Positif X dikali K berarti positif KX. Nah, kenapa tidak XK di sini? Karena dia harus sesuai dengan urutan abjad. Nah, kita balik ke persegi panjang tadi. Kalau kita mau mencari luas persegi panjang berarti X dikali X ditambah 4. Sama dengan, berarti kita kalikan. X dikali X sama dengan X kuadrat. X dikali 4 berarti 4X. Ya. Contoh, yang pertama, 2X dikali dengan 3X ditambah 5. Sama dengan, berarti kita kalikan satu-satu. 2X dikali 3X. Ya. Lalu, 2X dikali dengan positif 5. Sama dengan, nah 2X dikali 3X. Kita kalikan koefisiennya terlebih dahulu. 2 dikali 3, 6. X dikali X, X kuadrat. Jadinya 6X kuadrat. Nah, 2 dikali 5, 10. 10 dikali X berarti positif 10X. Yang kedua, 2X dikali dengan 4X kuadrat dikurang 3Y. Sama dengan, kita kalikan satu-satu. 2X dikali 4X kuadrat. Nah, 2 dikali 4 yaitu 8. X pangkat 1 dikali dengan X pangkat 2 berarti pangkatnya kita jumlahkan. Jadinya 8X pangkat 1 ditambah 2. Ya, selanjutnya 2X dikali dengan negatif 3Y. 2 dikali negatif 3 berarti negatif 6. X dikali Y, XY. Jadinya negatif 6XY. Sama dengan, nah di sini 8X pangkat 1 ditambah 2. Jadinya itu 8X pangkat 3 dikurang 6XY. Yang ketiga, X dikali dengan 3X ditambah Y ditambah 5. Nah, di sini sukunya sudah 3 ya. 3X, Y, dan 5. Caranya bagaimana? Ya, tetap saja kita kalikan satu-satu. X dikali 3X, jadinya 3X kuadrat. X dikali Y, XY. X dikali 5, 5X. Yang keempat, 4X dikali dengan X kuadrat ditambah 2XY dikurang 3Y kuadrat. Sama dengan, kita kalikan satu-satu. 4X dikali X kuadrat. Ya, di sini X-nya pangkat 1, di sini pangkat 2. Jadinya 4X pangkat 3. Lalu, 4X kita kalikan dengan 2XY. 4 dikali 2, 8. X dikali X, X kuadrat. Baru kita kalikan dengan Y. Jadinya 8X kuadrat Y. Lalu, 4X dikali dengan negatif 3Y kuadrat. 4 dikali negatif 3, itu negatif 12. X dikali Y kuadrat berarti XY kuadrat. Jadinya negatif 12XY kuadrat. Yang kedua yaitu perkalian suku 2 dengan bentuk aljabar. Misal kita punya persegi panjang dengan panjangnya X tambah 5 dan lebarnya X tambah 2. Nah, kalau kita mau mencari luas persegi panjang berarti kita kalikan X ditambah 5 dikali dengan X ditambah 2. Nah, di sini sudah dua suku. Bagaimana cara kita menentukan luas persegi panjangnya? Nah, kalau untuk perkalian suku 2 dengan bentuk aljabar, caranya ada dua.
Yang pertama, menggunakan hukum distributif. Yang kedua, menggunakan skema. Kita bahas yang pertama, menggunakan hukum distributif. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, X ditambah P, lalu dikali dengan X ditambah Q. Nah, sama dengan caranya adalah kita kalikan setiap suku pada aljabar yang pertama dengan setiap suku pada aljabar yang kedua. Ini kita kalikan ini, dan ini juga kita kalikan dengan ini. Jadi, X dikali dengan X ditambah Q, lalu P dikali juga dengan X ditambah Q. Nah, ini menggunakan hukum distributif. Ya. Yang kedua, menggunakan skema. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, X tambah P dikali dengan X tambah Q sama dengan, perhatikan polanya. Yang pertama adalah kita kalikan X dengan X. Ya, berarti X dikali X. Setelah ini, lalu ini, ya, X dikali Q. Nah, lalu X-nya sudah habis, kita kalikan yang P lagi. P dikali X. Lalu P dikali Q. Sama dengan X dikali X, X kuadrat. Nah, ini XQ, di sini PX. Di sini sama-sama X, berarti kita jumlahkan P ditambah Q, lalu kita kalikan X. P dikali Q yaitu PQ. Kita lihat persegi panjangnya tadi, di mana panjangnya itu adalah X tambah 5, dan lebarnya X tambah 2. Kalau kita mau mencari luasnya berarti X tambah 5 dikali dengan X tambah 2. Nah, yang pertama kita menggunakan hukum distributif. Luasnya itu X tambah 5 dikali dengan X tambah 2. Sama dengan, nah, untuk hukum distributif, kita kalikan setiap suku pada aljabar yang pertama dengan setiap suku pada aljabar yang kedua. Jadi, X dikali dengan X tambah 2, lalu 5 dikali dengan X ditambah 2. Ya, seperti ini untuk hukum distributif. Sama dengan X dikali X, yaitu X kuadrat. X dikali 2 yaitu 2X. Positif 5 dikali X yaitu positif 5X. Positif 5 dikali dengan 2 yaitu positif 10. Sama dengan, nah di sini X kuadratnya tidak ada yang sejenis ya. Berarti kita turunkan X kuadrat. 2X ditambah 5X berarti 7X ditambah 10. Ini menggunakan hukum distributif. Nah, kalau kita menggunakan skema, perhatikan polanya. Ya, berarti X dikali X. Lalu X dikali 2. Lalu 5 dikali X dan 5 dikali 2. Ya, jadi dia berpola. Yang pertama dia ke sini, lalu ke sini. Nah, yang ini lagi, ini ke sini. Jadinya sama dengan X dikali X, X kuadrat. 2X ditambah 5X berarti 7X. 5 dikali 2 berarti 10. Nah, sama hasilnya kan? Contoh, tentukan hasil perkalian berikut dengan menggunakan hukum distributif. Nah, kalau menggunakan hukum distributif berarti kita kalikan setiap suku pada aljabar yang pertama dengan aljabar yang kedua. Pertama, 3X ditambah 4 dikali dengan X kurang 2. Berarti sama dengan 3X dikali dengan X kurang 2. Lalu, positif 4 dikali dengan X kurang 2. Sama dengan, nah, 3X dikali X berarti 3X kuadrat. 3X dikali dengan negatif 2 berarti negatif 6X. Positif 4 dikali X berarti positif 4X. Positif 4 dikali negatif 2 berarti negatif 8. Sama dengan 3X kuadrat. Nah, di sini negatif 6X ditambah 4X. Kita punya hutang 6, kita bayar 4, berarti kita masih berhutang. Yaitu negatif 2X dikurang 8. Yang kedua, 2X dikurang 3 dikali dengan X tambah 1. Sama dengan, berarti yang ini 2X dikali dengan X tambah 1, lalu yang ini negatif 3 dikali dengan X tambah 1. Sama dengan 2X dikali X, berarti 2X kuadrat. 2X dikali 1, 2X. Negatif 3 dikali X berarti negatif 3X. Negatif 3 dikali 1 berarti negatif 3. Sama dengan 2X kuadrat. 2X dikurang 3X berarti negatif X. Lalu dikurang 3. Soal selanjutnya,
Tentukan hasil perkalian berikut dengan menggunakan skema. Nah, kalau dengan menggunakan skema, berarti kita kalikan 1 per 1. Soal nomor 1. 3P ditambah 2 dikali dengan 3P dikurang 2. Sama dengan, nah, perhatikan polanya. Jadi, yang pertama, 3P dikali dengan 3P, yaitu 9P kuadrat. Nah, setelah itu, 3P dikali dengan negatif 2, yaitu negatif 6P. Nah, selanjutnya itu, 2 dikali 3P, yaitu positif 6P. 2 dikali negatif 2, yaitu negatif 4. Sama dengan 9P kuadrat, negatif 6P ditambah 6P berarti habis ya, tinggal lagi negatif 4. Yang kedua, 2x kuadrat dikurang 10x dikali dengan x kuadrat ditambah 3x. Kita kalikan satu-satu, ya, kita jabarkan. Sama dengan 2x kuadrat dikali x kuadrat ya. Di sini pangkatnya 2, di sini pangkatnya 2, jadinya 2x pangkat 4. Lalu, 2x pangkat 2 ini kita kalikan dengan 3x. 2 dikali 3, 6. X kuadrat dikali x berarti x pangkat 3. Jadinya 6x pangkat 3. Nah, setelah itu, negatif 10x dikali dengan x kuadrat. X dikali x kuadrat berarti nanti negatif 10x pangkat 3. Negatif 10x dikali dengan 3x, yaitu negatif 30x kuadrat. Sama dengan 2x pangkat 4. Nah, ini 6x pangkat 3 dikurang 10x pangkat 3, jadinya negatif 4x pangkat 3 dikurang 30x kuadrat. Soal nomor 3. 2x dikurang y dikali dengan 4x kuadrat ditambah dengan 2xy ditambah y kuadrat. Nah, di sini sukunya sudah 3. Nah, bagaimana caranya? Sama dengan, ya, kita jabarkan satu-satu. Yang pertama, 2x dikali dengan 4x kuadrat. 2 dikali 4, 8. X dikali x kuadrat, x pangkat 3. Jadinya 8x pangkat 3. Selanjutnya, 2x dikali dengan 2xy. 2 dikali 2, 4. X kali x, x kuadrat. Lalu kita kalikan y, jadinya 4x kuadrat y. Nah, selanjutnya, 2x kita kalikan dengan y kuadrat, yaitu 2xy kuadrat. Nah, di sini sudah kebagian semua ya. Nah, tinggal lagi negatif y. Nah, selanjutnya itu negatif y dikali dengan 4x kuadrat, yaitu negatif 4x kuadrat y. Negatif y dikali dengan 2xy jadinya negatif 2xy kuadrat. Nah, di sini y berarti dia y kuadrat. Nah, lalu negatif y dikali dengan y pangkat 2, yaitu negatif y pangkat 3. Sama dengan, nah, kita cari suku yang sejenis. Nah, 4x kuadrat y sejenis dengan negatif 4x kuadrat y. 2xy kuadrat sejenis dengan negatif 2xy kuadrat. Nah, kita dekatkan. 4x kuadrat y dikurang dengan 4x kuadrat y. 2xy kuadrat dikurang dengan 2xy kuadrat. Dan dikurang dengan y pangkat 3. Sama dengan 8x pangkat 3. Nah, ini berarti habis ya. Ini juga habis. Tinggal lagi negatif y pangkat 3. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.